warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Adelia Maharani, Aisyah Solihah, Baru Tunisa, Desi Ranasari, Eva, Fajratus Solehah, Fanina, Fatimah Zahra, Fitriani, Hikmatul Hasanah, Hikmatul Aisyah, Khalifah, Khatimatus Syafiyah, Ikhtiar. Sudah saya ada yang merasa yang belum dia panggil enggak? Enggak ada. Sudah masuk semua ya? Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, saya harap ini agar pembelajaran ini lebih bermanfaat, lebih bermakna. Nanti semoga mendapatkan hasil yang barokah dari pembelajaran ini. Amin. Saya minta tolong kepada ketua kelasnya untuk membaca doa terlebih dahulu. Sebelum acara dimulai, mari kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Oke, materi pelajaran kali ini seperti yang kalian lihat di depan ya, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Oke, tujuannya kenapa materi ada apa sih Bu Mila kok masih materi seperti ini? Tujuannya yang pertama, kalian bisa memaparkan pengertian tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan tujuan perdagangan antar pulau dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dan yang keempat, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah dengan baik. Kenapa materinya kenapa saya masih materi tentang ini? Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kalian tahu, kalian anak pondok biasanya senang makan mie sedap. Senang ya? Dari mana perusahaan mie sedap? Ada di mana perusahaan mie sedap itu? Emang ada di Indonesia, kita ada di Indonesia sekarang. Ayo, yang tahu di Bondowoso kah? Di Bondowoso ada perusahaan mie sedap? Tidak ada. Di luar daerah. Ya, Peter. Perusahaan mie sedap ada di luar daerah. Kenapa kok bisa nyampe di Bondowoso? Karena ada apa? Karena ada aktivitas perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pinter. Oke, ini contohnya ya. Kalian harus bisa belajar ini, harus paham tentang ini. Perdagangan
atau antar pulau. Kenapa saya menekankan kalian harus bisa? Agar kalian mengerti. Kok tiba-tiba di Bondowoso udah ada perusahaan alih-alih? Yuk, anak pondok paling seneng minum alih-alih dingin. Di Bondowoso udah ada perusahaan alih-alih, udah ada perusahaan misdap. Kenapa kok bisa nyampe? Karena Karena itu ini penting untuk kalian agar kalian bisa mempelajari ini dengan baik. Pintar. Saya mulai, sudah siap? Saya mulai materinya deh ya. Oke. Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ayo, sebelum saya memaparkan hasil materi dari saya, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan saya? Perdagangan antar daerah itu apa? yang dilakukan oleh Ancung tangan. Ayo, yang bisa ngancung tangan. Ayo, Panina. adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Ayo, tidak usah malu-malu. Katanya Panina, perdagangan antar benar. Katanya Panina, benar sekali. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang terjadi di antar daerah atau antar pulau dalam batas wilayah tertentu dengan kesepakatan tertentu. Oke. Seperti contohnya ini. Kalian tidak usah jauh-jauh ya. Tidak usah jauh-jauh. Saya mau selain misdap sama alih-alih. Bondowoso punya laut apa enggak? Punya. Di mana lautnya Bondowoso? Ayo, yang tahu di mana lautnya Bondowoso? Soalnya selama berapa tahun ya? Saya 31 tahun saya tidak pernah lihat ke lautnya Bondowoso. Ayo. Punya. Bondowoso punya laut apa enggak? Enggak. Bondowoso tidak punya laut. Kalian senang enggak? Tapi kalian bisa makan ikan? Bisa. Tuh. Yang punya laut yang dekat dengan Bondowoso ya, yang Prape saja. Ada Probolinggo, ada Situbondo. Kenapa orang Bondowoso kok bisa makan ikan? Karena ada aktivitas perdagangan antar daerah. Bondowoso itu tidak punya laut. Kenapa kok bisa makan ikan? Tongkol, ikan bindal, ikan teri. Dari mana? Rakyat Bondowoso ini dari mana mau mendapatkannya itu ikan-ikan yang ada di pasar itu? Karena ada perdagangan antar daerah atau pulau. Karena ada perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pinter. Nih, tolong amati gambar di atas ya. Gambar di depan itu. Nih. Oke. Gambarnya ini sudah dengan alih-alih. Ini tidak ada di Bondowoso. Tuh. Kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau, pengertiannya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Tujuannya apa? Di mana-mana kalau perdagangan ada yang mempunyai tujuan untuk merugi. Pasti tujuan yang pertama untuk Memperoleh keuntungan. Tujuan yang kedua adalah memperoleh pasar. Pinter. Terus faktor pendukungnya. Faktor pendukung terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah. Ada perbedaan faktor Produksi yang tinggi. Terus Perbedaan harga antar daerah. kalau perbedaan faktor produksi tadi sudah ada contohnya misdap dan Alih-alih. Kalau saja ini lagi ya. Nih. Kalau orang sekolah punya apa? Buku. Bondowoso punya kayak gini. Punya enggak perusahaan? Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Bondowoso tidak punya perusahaan. Makanya Bondowoso kalau dalam perdagangan internasional ada istilahnya mengekspor ya. Bondowoso mengekspor buku dari
Ini kalau ini dari Mojokerto. Bondowoso mengekspor buku dari Mojokerto karena Bondowoso tidak bisa memproduksi buku. Pintar. Terus perbedaan tingkat harga antar daerah antar pulau. Tiap daerah, tiap pulau itu mempunyai harga yang berbeda-beda setiap komoditas perdagangan. Kenapa? Karena yang pertama dipengaruhi sama faktor distribusinya, penyalurannya. Misalnya saja ya, kayak mie sedap. Satu kardus mie sedap ya. Oke, di Bondowoso kapan hari saya beli hampir 100 dolar. Kalau di dekat pabriknya mie sedap, tidak bakalan harganya 100 dolar. Kenapa? Karena dia tidak usah produksinya, sudah bisa menggunakan produksi langsung dia. Astaga, diproduksi sudah bisa menggunakan distribusi langsung. Tidak usah kalau dari misalnya saya tidak tahu pabriknya dari mana. Pabriknya ada di Probolinggo. Dari Probolinggo masih kan tidak mungkin si mie itu jalan sendiri. Ya kan? Pernah lihat kalian pernah lihat truk kargo? Truk yang besar. Itu kan biaya bawa kayak gitu itu kan pakai biaya. Setelah itu masih ada apa itu yang truk yang kotak itu yang kecil yang biasanya dibawa ke desa-desa. Itu kan juga makan biaya. Itu nanti sama si produsennya itu dihitung dan masuk ke biaya distribusi yang nantinya akan menambah harga mie sedap atau di harga di makanan yang didistribusikan. Oke, terus yang keempat ada manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Contohnya tadi ikan. Bondowoso tidak punya ikan, kenapa bisa makan ikan? Ya kan? Oke, bentar. Terus meningkatkan produktivitas. Di Bondowoso ini memang tidak ada ikan, tapi di Bondowoso bisa buat sesuatu dari ikan. Misalnya terasi. Orang Bondowoso bisa buat terasi. Tinggal beli udangnya kecil-kecil, ebi, tinggal dibuat terasi. Terus yang keempat ada perdagangan antar pulau, menambah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena kalau di pelabuhan misalnya ada aktivitas bongkar muat kapal. Contohnya seperti ini. Ini kan di pelabuhan. Ya. Tuh, itu sudah menambah lapangan pekerjaan. Itu kan tidak mungkin kan? Yang dengan pisang yang banyak seperti itu, yang mengangkut hanya satu orang. Jadi mereka butuh tenaga kerja. Mereka butuh tenaga yang banyak. Terus nih di pasar saja. Nih kegiatan perdagangan yang ada di pasar, semua yang ada di situ, barang-barang walaupun hanya bumbu saja ya, itu udah banyak yang tidak didatangkan dari Bondowoso. Kenapa? Karena Bondowoso tidak punya seperti itu, kecuali jeruk yang itu banyak kalau Bondowoso. Kayak kemiri, Bondowoso tidak ada kemiri. Bondowoso tidak cocok tanahnya ditanam kemiri. Bawang putih ada, Bondowoso tidak punya. Kalau bawang merah bisa, kalau bawang putih tidak. Bondowoso tanahnya tidak cocok. Terus nih ikan. Ini kalau di Bondowoso punya pasar ikan, hanya punya pasar ikan ya, tapi tidak punya yang seperti ini. Tidak ada. Ini biasanya terjadi di dekat pelabuhan atau di perkampungan nelayan, itu ada seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian ngerti? Iya. Oke. Kalau kalian ngerti, jawab pertanyaan saya. Apa tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Terus kasih contoh ya, aktivitas perdagangan antar pulau atau antar daerah yang ada di Bondowoso selain apa yang saya contohkan barusan. Ayo, selain mie sedap, oleh-oleh,
catatan sama buku. Apa? Di Bondowoso udah ada, tapi kok bisa ada di Bondowoso? Hal itu ada karena ada aktivitas perdagangan antar daerah atau antar pulau. Saya minta contohnya apa? Selain apa? Apa nak? Ayo udah yang keras. Yang tidak ada di Bondowoso tapi tidak ada Bondowoso tidak punya, tapi kok bisa ada di Bondowoso? Susu SGM. Pinter. Bondowoso tidak punya perusahaan susu SGM. Apalagi? Ayo. Apa? Sandal ada Bondowoso. Bondowoso punya perusahaan sandal. Nengok ya? Kan ada. Ini. Apalagi? Yo. Pulpen, pensil, tidak ada ceritanya Bondowoso punya perusahaan pulpen sama pensil itu. Garam, pinter, bumbu dapur garam. Bondowoso tidak punya laut, tidak punya ikan, tidak punya garam. Kan iya? Bondowoso tidak punya ikan, tidak punya laut, jadi tidak punya ikan, tidak punya garam. Adanya di sini kalau beli. Pinter. Sekarang, sangka kalian sudah mengerti ya, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Tuh, silakan kerjakan LKPD kelompoknya seperti yang saya bagikan, yang sudah saya bagikan tadi. Itu silakan dikerjakan. Kalian tinggal mengamati gambar. Nih namanya, tadi barusan sudah mendengarkan penjelasan saya. Terus mengamati gambar. Gambarnya yang barusan, di LKPD-nya juga sudah ada. Terus tinggal kalian mendiskusikan dengan kelompok masalah yang terdapat pada LKPD, dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, saya kasih waktu untuk lama-lama dah. Saya kasih waktu kalian 10 menit. Silakan kerjakan tugas LKPD itu. Setelah selesai, silakan maju perwakilan atau kelompoknya, perwakilan dari salah satu kelompok atau bareng-bareng satu kelompok. Dan kalau malu, tidak apa-apa. Silakan maju ke depan ya. Ini. Kalian sambil mengerjakan dan sambil mengerjakan ini ya. Biar kalian lebih paham ya. Oke. Sambil mengerjakan, sambil dengarkan ini ya. Kalau dia kemarin KPD-nya sudah ada tersambung buku lagi. Sambil mengerjakan, sambil dengarkan ya. Biar kalian tambah pintar. Selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita semangat. Hari ini Guru akan melanjutkan pembahasan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat melibatkan penghasilan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang kedua, siswa dapat melibatkan tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Dan yang ketiga, siswa dapat melibatkan faktor daerah. Perdagangan antar daerah maupun antar pulau. Pengertian. Apa itu pengertian perdagangan antar daerah maupun antar pulau? Adalah perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah atau pulau dalam
suatu wilayah. Selanjutnya B. Tujuan perdagangan antar pulau. Pada saat sekarang ini, perdagangan antar pulau tidak dilakukan secara tradisional, walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Pulau Yuliana telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara. Jual beli online, siapa yang senang beli online? Tujuan adanya Ayo. perdagangan antar pulau antara Nggak usah jauh-jauh ya. Yang penting pakai Shopee, mau beli apa sudah ada. yang pertama itu memperoleh Itu sudah salah satu contoh perdagangan antar pulau. Shopee. Tapi pasarnya bukan pasar yang abstrak. Jadi bukan kalau pasar abstrak itu pasar yang kelihatan, yang bertemu langsung. Ini sudah pasar abstrak ini. Kalau pasar konkret itu artinya sudah pasar yang tatap muka. Ketika kalau pasar Blosok, kalau Shopee namanya masih pasar konkret. Abstrak, pasar abstrak mengambil lagi dulu. Pasar abstrak pasarnya ada kelihatan, nggak ketemu langsung. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Dalam kalian kan diskusi dan ini ya, ini ada penilaiannya juga. Memilah kali ini pakai 3 penilaian. Yang pertama ada yang namanya penilaian observasi atau jurnal. Yang itu observasi atau jurnal itu akan menilai sikap kalian. Saya akan menilai sikap kalian ketika ini saya dan teman kalian ya ini ya. Ketika pembelajaran, proses pembelajaran seperti ini, kalian ikut berdoa enggak? Nanti dalam pembelajaran kalian bermain-main enggak? Serius enggak belajarnya? Ini namanya penilaian sikap. Terus yang kedua ada nilai pengetahuan, ada penilaian pengetahuan. Ada soalnya, soal individunya, ada soal uraian hikmah yang mau saya kasihkan kalian. Terus yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian ketika nanti kalian diskusi, keaktifan kalian dalam berdiskusi antar kelompok, terus keberanian kalian ketika ketika mempresentasikan hasil diskusinya itu dan yang lain sebagainya. Jadi kan sudah? Sudah belum? Konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. B. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin luas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi hingga meningkatkan produktivitas. Yang terakhir itu adalah kesempatan kerja bagi masyarakat. Meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dan dijual akan menyebabkan produsen itu ada tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, pedagang itu daerah juga akan memunculkan unit baru yaitu desa turis, pedagang transportasi dan Ya, waktunya sudah selesai. perdagangan antar daerah maupun antar pulau. Ayo, diskusinya diakhiri sudah. Demikianlah Waktunya sudah selesai. Sekarang siapa yang berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya?
diskusi ya. Namanya ada yang bertanya. Nanti kalau mau bertanya, sebutkan namanya saja. Terus sebutkan nama kelompoknya. Dari kelompok A, B, C atau D terserah. Pokoknya nanti sebutkan namanya sama nama kelompoknya ya. Oke. Yang punya nyali yang tinggi, yang gak maluan, yang beranian, silahkan maju duluan. Ayo. Ayo, mana anak-anak cantik-cantik ini yang berani? Silakan maju. Siapa yang cantik duluan? Yang berani duluan, yang cantik duluan maju ke depan. Ayo bacakan hasil diskusinya. Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Kadang-kadang cuma saya. Ayo, silakan. Berdua dong, Pak. Tidak apa-apa, silakan. Daripada kalian tidak berani berdua saja sudah tidak apa-apa. Mau dibawa satu kelompok tidak apa-apa. Tapi suaranya yang keras ya, jadi temannya biar dengar. Sini senyum-senyum. Tidak usah malu-malu, cuma ada saya dan teman-temannya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kok bisik-bisik? Kalian bisik-bisik? Perdagangan dan perdagangan antar daerah antar pulau ialah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara. Suaranya bisa dibesarkan dikit dah. Gak usah malu-malu. Satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Membatasnya. Terus? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. 3. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau: perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau: menyediakan alternatif alat pembeli bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, menambah lapangan pekerjaan. Pintar. Ayo teman-temannya, ada pertanyaan? Ada. Silakan sebutkan namanya gantian. Yuk, silakan sebutkan namanya. Dari kelompok mana, Nak? Kelompok A. Oke, silakan. Apa yang dimaksud jangkauan pasar? Yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsikan barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Oke, silakan. Dari kelompok B, berikan contoh. Contoh perdagangan antar daerah atau pulau. Kalau udah bisa bahaya dari tadi Bu Mila bilang apa sudah ngasih contoh banyak ya, banyak dari temennya tadi. Contoh barang-barang yang ada di Bondowoso, tapi kenapa bisa ada di Bondowoso? Bondowoso tidak punya pedagang. Barang itu ada di Bondowoso karena adanya aktivitas perdagangan antar daerah. Contohnya apa?
Sukses game. Selain sukses game. Apa lagi? Apa? HP. HP. Kalau HP itu bukan perdagangan dagang, sudah perdagangan internasional itu nak. Ayo. Misal, oke. Apa lagi? Tadi sudah dicontohkan. Apa? Apa? Nabati. Oke, internet ya. Wafer nabati. Yang ada hanya contoh makanan saja. Oke, gimana Pak Fanina? Sudah cukup pertanyaannya? Sudah. Oke, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok lain lagi yang mau maju? Ayo. Masih ada yang mau maju lagi? Gimana? Ayo muridnya pemilihan yang cantik-cantik ini mau maju lagi apa enggak? Apa cukup kelompok yang barusan aja yang maju? Kelompoknya Fatimah Tuzaro mau maju apa enggak? Ayo. Ayo. Oh gini saja. Barusan yang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya tugaskan kelompoknya si Fatimah Tuzaro memberikan kesimpulan. Oh, Mbak Fanina, kelompoknya Mbak Fanina mau maju? Enggak, beda. Sekarang tugasnya kelompoknya si Fatimah Tuzaro memberikan kesimpulan tentang materi pelajaran hari ini. Kesimpulannya tentang pengertian materi ini apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, atau faktor pendorongnya apa. Tujuan jangan lupa ada faktor pendorong. Suaranya yang keras. Silakan kalau mau maju, silakan ke sini. Silakan maju ke depan kalau berani. Tapi harus berani ya kalian ya. Tidak usah malu-malu sama bunyi lalu. Ayo nak. Ayo. Maju. Ayo silakan maju. Saya tidak usah malu-malu sama pemilang dibantu lagi. Oke cantik, anak-anak cantik-cantik yang pintar-pintar, silakan maju. Sudah diserobot sama Mbak Farina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan tingkat harga antar daerah antar pulau. Produk yang dihasilkan di tiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Masyarakat dapat menikmati produk atau barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi oleh daerah di tempat tinggalnya. Kebutuhan suatu daerah juga dapat tercukupi dengan adanya perdagangan itu. Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kelompoknya Pak Fatimah Tuzaro mau menyimpulkan pelajaran ini bareng-bareng dengan saya apa mau menyimpulkan sendiri? Yuk. Mau dibantu sama Bumila karena pelajaran ini sudah berakhir ya. Jadi saya butuh dan kalian juga harus tahu kesimpulan materi pelajaran hari ini.
buka suara yang lebih lantang. Ayo. Apa? Gak usah ngomongnya itu jangan bisik-bisik. Saya tak dengar. Ayo. Kesimpulannya yang pertama, saya hanya menyebutkan, kalian yang menjawab ya. Perdagangan dan pulau adalah Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dan wisata budaya dengan negara atas dasar. Oke, tujuannya apa? Manfaatnya apa? Terus faktor pendorongnya apa nak? Perbedaan? Oke, pintar. Hanya memberikan kesimpulan seperti itu harus dipancing ya. Gak usah malu-malu. Kalau malu-malu, kalian tidak bakalan bisa. Kalian tidak bakalan bisa mengutarakan. Apa ya? Misalnya kalian punya ini apa? Imajinasi namanya ya. Kalian punya kreativitas yang mau kalian salurkan, tapi karena kalian malu, jadi apa yang ada di sininya kalian, di imajinasinya kalian itu nggak tersalur. Kalian akan rugi sendiri karena orang lain tidak bisa melihat kemampuan tersembunyi yang ada di kalian. Kemampuan kalian ini apa? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalian malu untuk mengatakan saya bisa, malu untuk menunjukkan saya, malu untuk menunjukkan sayanya kalian loh. Bukan maksudnya kalian ada apa-apa, saya ke depan gini, maju ke depan, bukan. Maksudnya saya itu kalian malu untuk apa ya? Ngomong, mengeluarkan isi hatinya kalian. Mengutarakan pendapatnya kalian. Ketika misalnya dalam forum seperti ini, kalian malu, kalian akan rugi. Kenapa? Karena orang lain pasti akan menganggap kalian selalu berada di tingkat yang rendah, alias kalian itu bodoh. Kenapa? Kalian ditanya seperti ini tidak bisa. Itu kalian itu tidak boleh malu. Kalian tidak boleh malu. Jangan pernah malu kalau kalian benar. Terus jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Karena nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang luput dari salah. Tapi ya tetap harus bersikap yang baik-baik saja. Intinya kalau katanya kalian benar, ngomong. Mau ke apa aja. Kalau katanya kalian benar ya, jangan disimpan. Kalau disimpan nanti kalian sesat. Apa yang mau kalian utarakan. Tidak boleh takut salah. Tidak boleh takut untuk mencoba. Karena orang takut bakalan gagal. Misalnya gini, kalian mau ujian, tidak belajar. Kalian mau ujian, tidak belajar. Tapi sebelum ujian kalian sudah belajar sudah. Kalian kerjakan. Takut kan? Ragu dengan hasil kerjanya kalian, dengan hasil yang ada di pikirannya kalian. Jawaban kalian mesti salah. Tapi kalau kalian yakin saya bisa mengerjakan ini, kalian mesti benar. Ya. Intinya kalau orang itu tidak boleh malu. Kalau kalian benar, tidak boleh takut salah. Terus harus percaya dan yakin sama dirinya sendiri. Misalnya yang jelek, tidak pede, soalnya ada temannya yang cantik, tidak usah, tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang-orang itu jelek. Kenapa? Orang itu terlahir sudah seperti itu. Ya. Perempuan tidak ada perempuan jelek, perempuan cantik. Laki-laki ganteng, ada laki-laki jelek. Karena di mana-mana, kalau kalian lihat, kalau di bahasa Inggris ya, yang namanya gentleman mesti laki-laki.
Oke. Kalau yang namanya Preti pasti perempuan. Itu sudah. Pokoknya tidak ada. Semuanya sudah lahir seperti ini ya, semuanya itu cantik, semuanya itu. Tak boleh saling mengejek atau menghina ya. Oke. Terus sudah. Terima kasih pelajaran hari ini, saya senang sekali. Kenapa? Karena kalian sudah mulai aktif, sudah tidak malu-malu. Tapi masih ada malunya sih. Masih ada perasaan takut untuk salah. Ya, ingat, tidak boleh takut salah. Ya, harus yakin sama dirinya sendiri. Terus, gimana rasanya? Enak nggak pelajaran hari ini? Enak. Senang? Oke. Minggu depan, untuk pertemuan minggu depan ya, kalian akan tadi ngebahas. Tadi ada salah satu contoh yang meleset ya, HP. Minggu depan saya akan membahas tentang itu, perdagangan internasional, berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Oke, sebelum menutup pelajaran kali ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas berdoa.